Ngapain recording? Emang ada yang nonton ya kalau recording? Di record gitu, terus itu upload, aduh, nggak salah. Kalian apa namanya memperhatikan, nggak ngandelin ada rekamannya gitu. Oke, lihat. Ini saya sebenarnya udah niat banget nih kemarin. Alam berapa ya? Saya udah niat banget ke lab kita nyiapin ini. Nah, ini alatnya. Percobaan udah gelombang. Kemarin saya ada jam ke 4.5. Ya, jam 5 ya. Udah naik ke atas dua alat ini. Dipulangin. Aduh, ya semoga kita semuanya sehat-sehat selalu sama keluarga kita juga ya. Nih. Oke, karena nggak bisa ya udahlah kita ini aja pakai video. It defaults to 1000 when you turn it off, but Dengeran nggak suaranya? usually sets it up Dengarkan, to Pak. first frequency I'm going to show you. And right now it's showing 17.9, so I'm going to call it 18 hertz. So we're going to send 18 pulses through this. The adjustment for the frequency is this left knob. This right knob is your amplitude knob, and you just turn it up halfway. And you'll notice you get a vibration in there that basically. Ya, ini settingan untuk percobaan sih Melde sebenarnya ya. Cuman bisa digunakan juga untuk mempelajari karakteristik cepat rampat gelombang. Sorry, Melde itu memang cepat rampat gelombang. Cuman kita bisa tahu besaran-besaran gelombang juga dari sini. Tadi Prof-nya bilang ini di setting bergetar, itu namanya frekuensi generator. Ini ya, alat ini namanya frekuensi generator, frekuensinya bisa diubah-ubah. Ini ada apa ya? Ada besi yang dia kena tali nih. Jadi dia naik turun. Nah, frekuensi generator ini. Terus ini namanya vibrator. Vibrator itu ya yang dipunya di lab fisika yang saya bawa ini vibratornya ini ada kabel listriknya. Nah, tuh. Nah, ini vibrator. Jadi ini nih besi ini itu diikat dengan tali. Nah, nanti dia getar. Cuman ini frekuensinya nggak bisa diubah. Frekuensinya nggak bisa diubah. Beda dengan punyanya Prof tadi. Dari kampus mana tadi? UT Austin. Nah, Austin itu negara mana? Ada yang tahu? Austin mana Austin? Amerika bukan, Pak. Hah? Amerika bukan, Pak. Nah, USA. Amerika apa Kanada? Austin. Amerika Serikat. Austin, Texas. Nah, Texas itu Amerika ya? USA, Pak. Ya. Pernah ke sana? Enggak, Pak. Oh, enggak. Tahu aja. Austin di Texas. Texas tuh West Coast apa East Coast? East Coast, Pak. East Coast ya. Sekarang enak banget ya. Jalan-jalan Austin. Anda tidak memiliki akses ke Google Maps. Itu benar.
Harusnya mah yang berbayar itu lebih komplit ya. Ini malah nggak bisa. Nah, ini Austin. Supaya kamu mengenal dunia juga. Nah, Texas. Ini Austin. Dekat-dekat Meksiko. Houston. Austin ada di Texas. Pertengahan dengan Dallas dan Houston. Ya, semoga kalian bisa main sana ya. Berarti tajir banget kan. Kalau yang nggak banget sih, minimal kan tajir ya. Mainnya Austin. Sekarang nggak penting banget masih Austin. Kalau naik haji kan mungkin ya. Nah, di Austin, kampusnya ini UT University Teknik mungkin Austin, vibrator, generator, ini gelombang. Dengar nggak tadi kata profnya frekuensinya berapa? Frekuensinya berapa? Tadi dengar nggak? The adjustment for the frequencies is left knob. This right knob is your amplitude knob, and you just turn it up halfway. And 18 hertz. So we're going to send 18 pulses through this. You got construction. Berapa frekuensinya? 18. 18. Ah, cakep. Bisa bagus-bagus berarti. Ini 18. Gelombang. Gelombang. Nah, dari settingan alat ini, apa yang bisa kita cari? Jadi info latar belakangnya, frekuensinya 18 Hz. Itu info. Nah, sekarang dari sini, inquiry ngerti ya? Inquiry itu apa inquiry ya? Ketika kita nggak benar-benar tahu apa artinya, cari aja. Inquiry, wiki, jangan wiki, KBBI. Apa inquiry? Nah, mana nih? Kata inquiry tidak ditemukan. Contoh ambiar. Lah kok ambiar? Berarti ini bukan ternyata bukan ini ya. Bukan ini ya, ini ya, bukan baku. Tapi masa sih kayaknya baku deh. Inquiry. Iya nggak ada. Ternyata bukan baku, berarti kita pakai yang bakunya. Inquiry ada yang tahu nggak? Ini apa? Baku Indonesia-nya. Ini. Kalau di bahasa Inggris, inquiry itu kepo. Berarti ya, kepo. Inquiry. Ya sederhananya penyelidikan lah ya. Sebenarnya kalau nulis penyelidikan kayaknya kan gimana gitu, nggak keren. Nggak keren. Atau pakai Q kali ya. Inquiry. KBBI. Tetap nggak ada. Oke lah, tapi maksud saya itu ya. Nah, saya nggak salah juga ini nulisnya pakai bahasa Inggris. Anak Jaksel. Like that ya. Ngerti nggak?
So kalau kita ngomongin this eksperimen, ampun, banyak dulu dengerin Jaksel. Apa yang bisa kita cari? Ada dua hal. Dalam setiap eksperimen itu yang bisa dicari. Pertama, diukur. Kedua, dihitung. Apa yang bisa diukur dari percobaan ini? Ayo. Yang kemarin kita belajar apa lagi sih? Y, A, F, P, apa lagi ya? V ya? Y, A, F, P. Iya benar. Lambda, satu lagi. Nah, yuk satu-satu. Y diukur apa dihitung? Kalau F dia nggak diukur, nggak dihitung. Itu udah given gitu ya. Info yang diberikan. Karena di setting, kita masukin frekuensinya. Nah, terbentuklah gelombang kayak gitu. Sekarang, kalau kita mau nyari simpangan, ketika jaraknya misalkan 10 cm dari sini, 10 cm itu dia ada di sini, nah, dia lagi di sini. Ini kan simpangan berarti, ya enggak? Simpangan dari titik tengahnya dong, simpangan itu kan. Berarti diukur apa dihitung? Diukur apa dihitung? Diukur ya, Pak? Diukur. Ukurnya pakai apa? Ayo. Termometer atau stopwatch? Stopwatch. Termometer. Salah ya, maaf ya Pak. Ya, fokus ya. Ya, ngukur simpangan pakai apa, tak? Termometer atau stopwatch? Oke. Lu pernah kelas ya? Ya, nggak apa-apa. Paham ya? Gitu. Iya kan? Jadi pakai apa? Termometer atau stopwatch? Nggak ada, Pak. Nah, ya. Good. Terus amplitude. Amplitude simpangan maksimum. Nah, simpangan maksimum. Ukurnya pakai apa? Termometer apa timbangan? Amplitude. Apa dihitung? Amplitude dihitung apa diukur nih? Kalau gambarnya kayak gitu, settingannya kayak gitu. Itu data yang bisa diperoleh dengan pengukuran Dihitung. atau perhitungan? Dihitung, Pak. Hitungnya gimana? Dari informasi apa bisa ngitung amplitude? Amplitude apa sih? Timbangan maksimum yang di sebelah sini yang di tengah. Jaraknya dari sini itu amplitude. Nah, berarti diukur apa dihitung? Diukur ya, Pak. Pakai apa nih? Pakai timbangan atau pakai termometer? Penggaris, Pak. Nggak ada, Pak. Penggaris juga. Paham ya? Terus apa lagi? Y, A, F, udah. T. Periode. Nah, yuk. Diukur apa? Kita hitung, Pak. Dihitung. Pakai apa? Penggaris. Pakai penggaris. Dihitung pakai penggaris. Pakai apa? Dari frekuensi. Nah, frekuensinya dapat 18. Berarti periodenya berapa? Hah? Periodenya berapa? Kalau pelajaran SMP nih, SMP PJJ nggak kalian? Kalau frekuensinya 18, berarti periodenya berapa? 18. Cakep, seper 18 second. Ya, itu yang kemarin. Ini buka lagi. Terus, lambda dulu deh. Lambda, panjang gelombang. Diukur apa dihitung? Diukur, Pak. Diukur, pakai apa mengukurnya?
Penggaris juga. Nah, penggaris juga. Penggaris. Ada lagi banyaknya gelombang, N. N itu apa? Banyaknya gelombang. Coba. N di situ. N di situ. Berapa gelombang? Kalau gambarnya kayak gitu, berapa gelombang, guys? Ayo. Satu apa dua? Dua ya, Pak? Tengah ya Pak. Ya, berapa? Tengah. Setengah. Kenapa? Lihat nih. Nah, sama ya. Kalau dia mulai dari sini nih, mana tangan saya? Kalau titik ini A, kita samain itu tadi. A, gitu ya. Ini A nih, kelihatan ya A ya. Berarti ujung satunya itu huruf apa? E apa G? Ini mulai dari A nih, kalau gambarnya kayak gini, berarti huruf satunya huruf apa? Ujung satunya. Laila Adinda. Nah, langsung muncul videonya. Nggak tahu bilang aja nggak tahu, nggak apa-apa, nggak diledekin tuh ini gitu aja nggak tahu. Namanya juga orang belajar. Mencari konfirmasi yang tinggal pelajaran kemarinnya. Kalau nggak jawab kan berarti tinggal tidur. Aduh, Andika Ramadan. Hadir, Pak. Nah, huruf satunya apa kalau yang sebelah kirinya A? Sebelah kanannya itu kira-kira huruf apa tuh kalau cocokin gitu? E apa G? Apa, Pak? Bisa diulang nggak, Pak? Bisa. Baik banget ya, Teh. Nih. Oh, kalau gelombang ini kita samain dengan ini. Tuh. Sebelah kiri ini titik A. Gitu ya. Tadi kata Aga, dia setengah gelombang. Kok Aga bisa tahu setengah gelombang? Jangan-jangan Aga pernah ke Austin lagi kan? Ngobrol sama profnya kan? Enggak ya. Nah, kalau ini A, berarti yang di ujung sini huruf apa nih? K ya? Ah, huruf K. Ya bener ya. Ya. Huruf apa? Ya, Huruf K. C. ini nih, lihat tuh. Begini doang. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Oh, iya, ya, Pak. Ya. Paham maksudnya ya? Paham, Pak. Nah, satu gelombang kalau dari A ke E itu satu gelombang. Dari B ke F. Masih ingat nggak definisi satu gelombang apa? Panjang gelombang. Apa panjang gelombang? Jarak dari apa Dani Sarah? Panjang gelombang? Jarak dari muncul gayanya aku. Apa tadi? Lupa lagi tadi apa ya? Saya panggil ya. Dani Sarah. Nabila Ramadanti. Iya, Pak. Iya. Tadi sih nanya apa ya? Oh, panjang gelombang itu.
Jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan, Pak. Oh iya, mantap. Ya, saya sampai lupa nanya apa. Aduh, maaf ya. Ya, panjang gelombang itu jarak antara dua puncak berdekatan. Gitu ya. Jadi kalau mulainya dari B, dia berakhir di F. Artinya, Pak, kalau A kan bukan puncak, jangan gitu. Jaraknya sama dengan BF. Berarti kalau mulai dari A, ya berakhirnya di E. Ya enggak? Kalau A ke C, berarti setengahnya dong. Nah, kan gitu. Paham ya? Jadi dari A ke C itu setengahnya. Jadi setelah tahu itu, kamu nih pakai penggaris. Nah, ini udah tahu lambda ukurnya pakai penggaris. Dapat nih datanya. Diukur pakai penggaris, kita akan pendelek. Ukur pakai penggaris. AC. Diperoleh data. 6 cm 66,6 66 cm 66,6 cm 666 cm. Yang benar yang mana? Tadi kamu tahu kan si profnya segede apa? Ya kan? Nah, jangan-jangan kamu kalau orang Indonesia itu 66 cm berapa meter? Tahu tuh, 0,66 cm. Nah, tapi kalau ini berapa centimeter? Enggak connect. Ya, berapa centimeter itu? Yang mana yang benar? Kamu ngukurnya pakai penggaris. Ngukurnya pakai penggaris. A, B, C, D. A, B, C, D. A. B, C, D. Mana pengukuran yang benar? Pak, mana saya tahu? A itu pilihan gandanya kan jauh. Nah, kira-kira tuh berapa senti? Jago fisika tapi Zara Zahwar. Zara Zahwar. Halo Zara. Iya, Pak. Nah, kira-kira berapa senti itu? Jarak AC. A, B, C, D. A ke C. Iya. A kali ya? Atau B? Jengkal kamu mana? Coba videonya di ini, di screen. Oh, yang videonya itu. Enggak, ya tangan, coba tangan kamu di screen kayak gini. Tuh, tangan kamu. Atau tangan saya deh, kan nggak beda jauh dengan tangan kamu nih. Panjangnya Iya. berapa senti? 6 kali ya? 6 senti. Tapi nggak mungkin juga. Nah, ya nggak apa-apa, tapi itu orang Indonesia gitu, nggak apa-apa umum ya, nggak apa-apa umum. Ya jadi, tapi Zara, Iya, Pak. kalau 6 cm berapa meter? 6 cm 0,06. Nah, kita itu, orang Indonesia gitu, ngitungnya pinter, tapi jengkalnya sendiri berapa senti itu bingung. Jengkal kamu berapa senti guys? Pilihan ganda nih, 2, 20, 200, 2000. Berapa senti? Ini beneran nggak tahu. Ya kalau nggak tahu juga nggak apa-apa sih. Kan saya ngajar orang Indonesia juga. Ya, tangan kamu itu jengkal kamu, ini sekitar 20 cm. Ya, ini sekitar 20 cm. Gitu, jengkal kamu. Nah, sekarang nih, itu kalau dijengkalin, dari A sampai C, kira-kira tuh, pokoknya dijengkalin gitu kan. Berapa jengkal kira-kira? Di pilihan ganda lagi deh. Orang Indonesia gitu, pilihan ganda.
Aduh, ampun dah ya. 1, 3, 10, 20 jengkal. Berapa jengkal? Jangan 1, setengah. Setengah, 3, 10, 20 jengkal. Itu berapa jengkal? Itulah interaktif. Kalau salah juga nggak saya ini kok, nggak saya apa namanya ledekin. Tuh jengkal profesor ini tuh namanya begitu. Ya kan sekitar 3 sampai 5 jengkal. Ya enggak? Ya kayak sih 5 pasnya. 5 jengkal. Tapi nggak apa-apa, saya udah terlanjur nulisnya gini. Nah, jadi yang ini mana nih yang benar? Kira-kira AC ini atau angkanya saya ganti deh biar agak rasional ya. 6-nya diganti 8 semua. Padahal kan saya kalau 6 kan jadinya 6 ya. Yang ada yang spesial di 6. Nah, 8 sekarang. Ini jadi jelek. Bilang deh, bilang. Nah, jadi mana yang benar? Kalau sekitar 5 jengkal, nah berarti kan antara B dengan C, ya enggak? Nah, B dan C ini mana yang benar? Nah, ini beda. Kenapa beda? Karena kamu ngukur pakai penggaris. Kalau ngukur pakai penggaris, mana yang benar? B apa C? B ya, Pak. B ya, Pak. Nah, yang benar yang C. Kenapa? Sudah lihat penggaris belum? Penggaris. Penggaris plastik. 1 meter. Siapa yang penggarisnya? Tuh, penggarisnya tuh. Nah, ini nih, penggarisnya. Penggaris. Ini penggaris 1 meter. Saya zoom. Tuh, kelihatan nih. Penggaris ini ya agak oh, lagi Tokopedia ini kenapa semuanya marketplace. Nah inilah, nah lihat antara 7 dan 8 nih satuannya apa? Milimeter apa meter? 7, 8, 9, 10 sentimeter ya. Penggaris sentimeter itu ada ketelitian garis-garis kecil ini, yang mana itu menandakan apa? Satuan apa? Milimeter. Milimeter, benar. Artinya, kalaupun misalkan hasilnya 99, kamu harus tuliskan 99,0. Kalau 99 pas. Paham ya? Pak, ini pas kok 99. Kamu harus tulis 99,0 cm. Gitu. Nggak boleh nulisnya 99, karena ngukurnya pakai penggaris. Paham ya? Ketika mengukur pakai penggaris, penggaris itu ada milimeternya. Penggaris itu ada milimeternya. Laporkan sebagaimana kamu mengukur pakai penggaris. Ada sentimeternya. Paham ya? Apa-apa pelan-pelan. Belum pernah ke lab ya. Nah, jadi ini yang benar. Kenapa? Karena penggaris. Nah, sekarang udah dapat AC. Berarti panjang gelombangnya berapa? Ayo, panjang gelombangnya berapa? Atau kalau saya nanya deh, bagaimana mengukur panjang gelombang? Nah, orang Indonesia susah kalau ditanya gitu. Pak, pilihannya apa? Kan gitu ya. Aduh, atau nyusun ini, nyusun
apa namanya? Ini saya kalau suruh bikin soal satu gitu. Hasil pengukuran dikali 2. Dua hasil pengukuran dibagi banyaknya gelombang. Tapi ini sebenarnya ada ini nih. 2, tentukan banyak gelombang. 3, ukur panjang atau jarak rangkaian gelombang. Nah, kalau kamu mau nyari panjang gelombang, langkahnya, urutannya gimana? Langkah pertama apa? 1 apa 3? 2 ya, Pak? Cari lambda. Langkah pertama kan 2. Terus? Habis 2? 3. 2, 3, 1. Terus? 2, 3, 1. Nah, orang Indonesia tuh gitu. Jadi kesimpulannya apa? Panjang gelombang itu bukan diukur ya, tapi dihitung. Yang diukur apa? Jarak atau panjang gitu ya. X. Panjang. Makanya apa panjang? Penggaris juga. Lambda dari mana lambda? Dari S dibagi N. Gitu. Paham ya? Nah, satu lagi. Apa tuh? V, cepat rambat gelombang. Bisa dicari nggak cepat rambat gelombang? Diukur atau dihitung, bisa nggak? Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Bisa dicari nggak? Kalau bisa gimana? Diukur atau dihitung? Laila Dinda. Laila. Dan cara? Ya, Pak. Panjang gelombang itu diukur atau dihitung? Atau nggak bisa dicari dari settingan itu? Dan cara cantik ya? Saya kira ganteng. Oh iya, Azwari. Sorry. Kirain cowok. Ya. Gimana dan cara panjang gelombang itu dicari, dihitung, atau kalau pakai settingan gini nggak bisa? Bisa diukur nggak sih? Atau bisa dicari? Ya bisa, enggak ya? Bisa ya? Bisa dicari. Gimana nyarinya? Karena rumusnya apa? Masih ingat nggak? Panjang gelombang rumusnya apa? Sorry, maaf. Cepat rambat gelombang rumusnya apa? Angkatan kemarin nyata tidak ada Nisara. Nah, rumusnya apa? Cepat rambat gelombang dan Nisara. Yang
Yang V. Ini ya, lambda per periode. Ya, lambda per periode. Lambdanya ada nggak? Ada. Periode ada. Nah, berarti diukur apa dihitung untuk nyari V? Yang kamu lakukan pengukuran atau perhitungan. Kalau ngukur, alat ukurnya apa? Kalau ngitung dari mana? Nah, gitu. Jadi logika berpikirnya gitu. Kita mencari sesuatu, caranya apa? Gitu ya. Caranya googling, Pak. Jadi ada 3 harus ya. Ngukur, ngitung, googling gitu. Ya. Jadi dihitung ya, dan cara ya. Karena udah ada lambda sama f-nya. Lambda sama f-nya udah ada. P itu lambda kali f. Nah, berarti dari cara P itu lambda kali f. Rumus ini dikatakan atau disebut sebagai apa? Persamaan gelombang. Paham ya? Persamaan gelombang. Nah, sekarang kita lanjutkan nih, Prof. Apa tadi namanya? Of interference, and if you look at the amplitude of our driver, it's only like so much. This is much greater. Now instead of half a wavelength, I should get, I'll call it good there, it's 35.8. Kelihatan ya? Cakep ya? Nah, kalau segitu berarti ada berapa gelombang? Ini tuh ini tuh berapa gelombang itu nih tuh? 6 gelombang, Pak. 6 gelombang. Benar. Dari mana? Kalau kayak gini, kalau tadi dari A, dia hurufnya sampai mana? Kalau dari A, kalau gambarnya gitu. Tuh, dari A sampai mana tuh? Dari A sampai, kan sama aja gini ya? Ya nggak? Bingung. Ini gelombangnya namanya gelombang berdiri. Jadi dia gelombangnya tuh karena gerak, seolah-olah kelihatannya gitu. Sebenarnya sih itu. Nah, seolah-olah kelihatannya kayak rapet. Padahal sih kalau di skip dan skipnya frame-nya gede, frame rate-nya, which saya kecil, tapi saya mirip banget. Ini aja videonya berapa nih? Nggak mau, oh iya, screenshot ya. Tuh, ini videonya aja 240. Saya irit. Frame rate-nya berapa? Anak gamer biasanya tahu nih. Nah, ini frame rate-nya berapa? Coba 4, 40, 400, 4000. Anak gamer biasanya tahu. Gamer kan di atas 120 kan frame rate-nya. Nah, ini jadi ketika di pause ya dia kelihatannya gini, tapi mata kita juga ngeliat gini juga sih sebenarnya. Cuman untuk yang video dengan frame rate yang tinggi, dia bakal ya gambarnya cuma 1 kali doang, nggak kelihatan banyak kali kayak gini. Itu bedanya ya. Karena dia 18 Hz, artinya dalam 1 detik 18 kali bolak-balik. Gitu. Mata kita nggak sanggup. Mata kita nggak sanggup. Nah, ini berarti kalau dari A berakhir di E, ya enggak?
Paham nggak maksudnya? Sama kan? Ini sama nggak sih? Kan tadi kan gambarnya gini. Tuh, ya kan? A, ini E. Berarti berapa gelombang nih? Kayak gini. Dari A ke E berapa gelombang? Satu ya? Satu gelombang. Artinya kalau kayak gini berapa gelombang nih? Nah, kalau kayak gini berapa gelombang? Ini tadi setengahnya ke sini satu. Berarti ini berapa? 2 atau 3? Hairati? Berapa? 2 apa 3? Kan dari sini ke sini setengah gelombang. Ini satu gitu ya. Nah, tuh. Dari sini ke sini kan setengah. Ini ke sini, ini ke sini satu. Berarti kalau dari sini ke sini berapa gelombang tuh? 2 apa 3? Gimana Pak? Ulang deh Pak. Nah, counting terus sih. Nih, dari sini ke sini setengah gelombang. Iya Pak. Ini ke sini berapa? Satu. Berarti satu. Berarti ini ke sini berapa? 3. Ya. Enggak. Benar. 3/2. 3/2. Ya. Nah, itu udah pinter betul. Oke, 3/2 ya. Ngerti semua ya? Itu di kehidupan realnya gitu. Jadi jangan cuma ngitungnya bisa ya. Ketika dihadirkan, kondisi realnya harus connect. Nah, ya, dari frekuensinya, terus ininya harus benar-benar. Oke, sekarang kita lanjut. Ini nanti namanya gelombang stasioner. Ada babnya lagi, bab kedua. Cuman saya gunakan untuk memperkenalkan besaran-besaran ini. Gitu. Jadi nanti kita ada 2 kali praktikum. Praktikum berarti jas lab-nya harus udah siap ya. Itu udah punya jas lab-nya. Sudah Pak. Nah, ayo yang belum beli jas lab-nya ya. Yang ada 70-nya kasihan tuh. Dalam hatinya, aduh kapan nih saya bisa update IG pakai jas lab. Ya enggak? Nah, kalau udah lengkap kita ke lab. Apa sayang? Apa? Ya nanti sayang ya lagi kerja ya. Yang 12 berapa? Oke, kita lanjut ya. Cepat rambat gelombang. Ya itu, udah apa ya. Pada ke toilet berbagai media. Yang pertama pada 6. Yang kedua ada frekuensi kali ya. Ini pada 6. Kelihatan ya rumusnya ya. Yang kedua pada zat padat.
Dan yang ketiga, pada fluida. Fluida itu apa? Udah belajar belum fluida? Ini semester kemarin ya? Ya nggak? Cair atau enggak? Ya. Nah, ya. Di mana di XT ya? XT itu tegangan. Itu kan 3 jam ya? Apa saya salah jadwal ya? Maksudnya bukan 10.15, kayaknya sebentar banget. Ini udah 11.22. Oh, mulai 9.40, Pak. Oh, bukan 10.15. Oh, pantes. Maaf, maaf. Wah, maaf, maaf. Saya salah lihat jadwal. Ternyata bukan 10.15 ya, 9.40 ya. Aduh, pantes. Kayaknya cepet banget gitu. Tadi ngajar di kelas 11 bisa sampai latihan soal. Ini baru main ginian doang udah mau habis waktunya. Sabar Pak, sabar. Sabar ya, dimaafkan ya. Aduh. Ya, contoh. Ya. Nah, tetap nggak cukup waktunya ya. Ya, jadi yang akan kita pelajari ini, contohnya pada senar gini. Nah, ada yang suka main gitar? Wah, nggak ada yang bagus kan tadi. Nggak terbentuk gelombang kayak ini ya, stasioner yang kayak gininya nggak terbentuk nih. Ya, tapi kalau yang main gitar juga nggak sadar kan kalau terbentuk gelombangnya kayak gitu. Nah, di pertemuan selanjutnya, aduh harusnya hari ini, maaf ya,
Jadi nanti gitar itu tergantung sama tegangan sama jenis gitarnya. Saya mendolimi kalian 2 kali kalau masuknya telat, pulangnya telat juga. Ya maaf ya, kita lanjutkan minggu depan. Ini nanti saya share di WA. Sebelum pulang, mari kita berdoa semoga kita semua, kok pulang sih? Udah di rumah ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Belajar kita dihitung sebagai ibadah yang akan dibalas dengan kebaikan. Dan semoga kita dan keluarga kita sehat selalu. Berdoa semua dalam hati, dimulai. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan semoga di sekolah ya hari Rabu depan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Salam, Pak. Makasih, Pak. Dadah, Pak. Dadah. Terima kasih, Pak.